Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ahmad, saya mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ UT Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman, yang dimana saya disuruh membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari jika karyawan lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Yang pada nomor 1 di sini saya sudah merangkumnya tentang algoritma. Tentang sejarah Java dan perkembangannya. Lanjut, saya akan menjelaskan flowchart yang saya sudah buat. Flowchart output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Sini saya membuatnya di Draw.io. Sini lanjut kita penjelasan. Pertama mulai, terus input golongan A, B, C. Lanjut input jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih. Input lanjut proses, apakah golongan A, jika A masuk ke kalkulasi gaji lembur, jika tidak, apakah golongan B, jika iya masuk ke proses, jika tidak masuk ke proses, apakah golongan C, jika iya masuk ke proses. Jika tidak, maka program mendeteksi golongan yang dimasukkan tidak valid, dan program otomatis keluar karena yang dibuat tidak sesuai. Lanjut, jika semuanya terinput dengan sesuai, lanjut apakah jam lemburnya 1 jam, jika ya masuk ke proses, jika tidak apakah jam lembur 2 jam, jika iya masuk ke proses, jika tidak apakah jam lembur 3 jam, jika iya masuk proses, jika tidak apakah jam lembur 4 jam, jika iya masuk ke proses, jika tidak apakah jam lembur 5 jam atau lebih, jika iya masuk ke proses. Jumlah penghasilan gaji pokok tadi golongan A, B, C ditambah gaji lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih. Jika semuanya sudah terinput dengan benar, lanjut ke proses ini. Terus jika sudah benar, outputnya akan keluar jumlah penghasilannya sesuai dengan apa yang diinput dan selesai. Mungkin itu aja dari penjelasan flowchartnya. Lanjut yang kedua tentang pseudocode output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Yang pertama kita mulai, terus yang kedua input golongan A, B, C. Yang ketiga input jumlah jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih. Jika golongan A set gaji pokok 5 juta, jika golongan B set gaji pokok 6.500.000, jika golongan C set gaji pokok 9.500.000. Namun jika yang diinput tidak sesuai, maka outputnya akan tidak valid, masuk pemrograman akan keluar otomatis. Jika sesuai, inputnya masuk ke proses kalkulasi gaji lembur. Jika lembur 1 jam, 30% sekali gaji pokok.
set gaji lemburnya. Jika 2 jam, set gaji lemburnya 32% kali gaji pokok. Jika 3 jam, set gaji lemburnya 34% kali gaji pokok. Jika jam lembur 4 jam, set gaji lemburnya 36% kali gaji pokok. Jika jam lembur 5 jam atau lebih, set gaji lemburnya 38% kali gaji pokok. Jika sudah sesuai, maka jumlah output jumlah penghasilannya sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Tadi gaji pokoknya dari golongan A, B, C, dan jam lembur dari jam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih, sehingga menghasilkan output yang sesuai dan selesai. Nah, di sini saya akan mencoba membuat pemrograman Java, yang dimana saya menggunakan Eclipse di sini. Jadi saya sudah membuatnya. Coba kita jalankan. Ini masukkan golongannya. Misalnya kita jam lembur 3 jam, maka total gajinya 6.700.000. Oke, coba kita buat putaran lagi, masukkan di jam lembur 2, maka program akan menghasilkan output golongan tidak valid, harusnya A, B, C atau C, A, B atau C. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam tugas satu ini. Jika ada kekurangannya, mohon bimbingannya terhadap Bapak Tutor. Cukup sekian dari tugas praktikum 1 algoritma dan pemrograman ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.